Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في السنة تدل على مكانة الوعظ العلية وعظم نفعه وقوة تأثيره على القلوب، وجلا وخوفا وإقبالا على الله، وأن مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال: dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam satu salat. Thumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan wejangan dan nasihat yang sangat dalam yang membuat
mata-mata berlinang dan hati-hati menjadi takut. Faqala qailun ya Rasulullah, maka salah seorang berkata, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah wejangan dan nasihat perpisahan. Famadza ta'ahadu ilaina, maka apa yang engkau wasiatkan untuk kami? Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, patuh dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah seorang hamba dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya barang siapa yang masih hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafaul rasyidin. Peganglah ia dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena semua yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Juga dari sahabat Abu Wa'il beliau berkata, atau dari Abu Wa'il beliau berkata, kana Abdullah bin Mas'ud, dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan manusia setiap hari Kamis. Maka salah seorang berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakkartana kulla yaum. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku menginginkan engkau mengingatkan kami setiap hari. Maka beliau mengatakan, ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Sungguh yang menghalangiku untuk melakukan hal tersebut karena aku khawatir membuat kalian bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amata alaina. Dan sungguh aku sengaja selang-seling dalam memberikan nasihat, tidak setiap hari sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku atau karena beliau khawatir membuat kami bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan wajangannya dan nasihatnya atau khutbahnya pada hari Jumat. Innama hunna kalimatun yasirat. Khutbah beliau hanya kalimat-kalimat yang pendek. Hadis riwayat Abu Daud. Juga dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, aku hadir bersama Rasulullah SAW pada salat Id, dan beliau pun mulai dengan salat Id kemudian berkhutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri memegang Bilal dan menyuruh kita atau kami semua bertakwa kepada Allah, memotivasi untuk taat kepadanya, kemudian menasihati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian setelahnya beliau mendatangi jamaah para wanita, kemudian memberi mereka nasihat, mengingatkan mereka, dan beliau mengatakan, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Perbanyaklah sedekah karena kebanyakan kalian adalah penghuni jahannam, neraka jahannam. Maka salah seorang wanita dari mereka berdiri dan mengatakan, faqalat lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Qala li'annakunna tukthirna asy-syaka wa takfurna al-'ashir, karena kalian banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Maka para wanita pun, para sahabiat, yatasaddaqna min hulihinna, mereka segera bersedekah dari perhiasan-perhiasan mereka. Mereka simpan atau mereka serahkan di pakaian yang dibentangkan oleh Bilal dari anting-anting dan cincin-cincin mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafadznya adalah sesuai dengan riwayat Muslim. Hadis-hadis di atas dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis-hadis yang kita sebutkan di atas menunjukkan kedudukan nasihat yang sangat tinggi, besarnya manfaat dan kuatnya
pengaruh nasihat itu kepada hati yang membuatnya menjadi takut dan selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan majelis-majelis wa'ad atau majelis-majelis yang dipenuhi dengan nasihat adalah penyebab hidupnya dan bangkitnya hati manusia. عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدوموا على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. وفي لفظ قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه؟ فحدثته بالحديث. فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. رواه مسلم. فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة لقوة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كلما عظم حظه من مواعظ القرآن. Dari sahabat Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah satu penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku dan bertanya tentang keadaanku, bagaimana keadaanmu ya Hanzalah? Maka aku pun mengatakan, nafaqa Hanzalah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka beliau mengatakan, subhanallah, ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Aku mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang neraka, tentang surga.
seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Tapi apabila kami keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan istri dan anak-anak, kemudian bermain dengan mereka, maka kami pun banyak lupa. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wallahi inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, kami pun merasakan seperti ini. Maka aku berangkat bersama Abu Bakar sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah sudah menjadi seorang yang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma dzaka? Ada apa?" Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar. Wahai Rasulullah, kami bersamamu di majelismu, engkau mengingatkan kami tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Tapi apabila kami keluar dari majelismu dan bertemu dengan istri, anak-anak, maka kami pun menjadi banyak lupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la sawafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya jika kalian terus-menerus kondisinya dan keadaannya seperti ketika kalian berada di majelisku, ketika berada di majelis zikir, sungguh malaikat akan menjabat tangan kalian di kasur-kasur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, ya, sesaat serius dan sesaat bermain. Dan beliau mengulang 3 kali. Juga dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wa'adana. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kami tentang neraka. Thumma ji'tu ilal bait. Kemudian aku datang pulang ke rumah dan tertawa, bermain dengan anak-anak dan bercanda dengan istri. Kemudian aku keluar dan bertemu dengan sahabat Abu Bakar, dan aku pun menceritakan hal tersebut kepadanya. Dan sahabat Abu Bakar mengatakan, aku pun merasakan demikian. Maka kami pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Faqala mah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Maka aku pun menceritakan yang aku sampaikan tadi, dan sahabat Abu Bakar juga mengatakan hal yang sama. Maka beliau berkata, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah. Wahai Hanzalah, sesaat serius, sesaat bersantai. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikri la safahatkumul malaika hatta tusallim alaikum fit turuq. Seandainya hati-hati kalian sama ketika mendapat peringatan dimanapun kalian berada, maka sungguh malaikat akan menjabat tangan kalian sampai memberi salam kepada kalian di jalan-jalan. Hadis riwayat Muslim. Maka hati di majelis-majelis zikir, ketika diingatkan tentang surga dan neraka, maka hati-hati itu akan bergerak, takut, berharap kepada surga dan takut kepada neraka, karena kuatnya pengaruh dari sebuah nasihat. Apalagi nasihat itu berasal dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya nasihat terbaik untuk hati-hati manusia adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, hadza bayanun linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang di peringatan ini kebenaran dan nasihat bagi orang-orang yang beriman. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa laqad anzalna ilaikum ayati mubayyinati wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sungguh telah kami turunkan untuk kalian ayat-ayat yang menjelaskan serta contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, dan
nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah jadikan Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit hati dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mana di dalam Al-Quran ada hikmah, ada nasihat yang indah, motivasi, peringatan, dan anjuran untuk zuhud terhadap dunia, semangat untuk akhirat, perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah dan kabar-kabar yang mengandung pelajaran. Maka hal itu bisa menggerakkan hati dan membuatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari nasihat-nasihat Al-Qur'an. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو 4 أمور. أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها. وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. Dan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Al-Qur'an, dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Allah taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Seandainya mereka mengerjakan apa yang dinasihatkan untuk mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka, lebih kokoh untuk mereka, dan kami akan berikan mereka dari sisi kami pahala yang besar, dan sungguh kami akan berikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Berkata Syekh Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah memberikan beberapa keuntungan bagi orang yang melakukan apa yang dinasihatkan mereka dari nasihat-nasihat Al-Quran, yaitu ada 4 perkara. Yang pertama, dia akan mendapatkan al-khairiyah, kebaikan. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, lakana khairan lahum, maksudnya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kebaikan yang diperintahkan untuk mereka, dan hilang dari mereka sifat orang buruk atau sifat keburukan, karena adanya sesuatu melazimkan hilangnya lawan dari sesuatu tersebut. Yang kedua, mereka akan mendapatkan kekuatan,
dan kekokohan di atas agama. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman disebabkan keimanan yang ada pada diri mereka, yaitu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan untuk mereka. Maka Allah akan mengokohkan mereka di kehidupan dunia juga ketika terjadi banyak fitnah dalam perkara perintah dan larangan, juga dalam kondisi musibah-musibah. Mereka selalu tegar. Mereka diberi taufik untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, yang diinginkan oleh nafsu manusia. Juga ketika terjadi musibah yang tidak disukai oleh seorang hamba, ia diberi taufik untuk kokoh, bersabar, ridho atau bahkan bersyukur. Maka pertolongan kepada Allah akan turun bagi orang yang melaksanakan apa yang dinasihatkan dalam Al-Quran. Juga akan diberikan kekokohan ketika ia berada di dalam kuburannya. Demikian pula seorang hamba yang selalu melakukan apa yang diperintahkan, dia akan selalu berlatih mengerjakan perintah syariat sampai itu menjadi kebiasaannya, bahkan ia rindu untuk selalu melakukannya dan melakukan hal-hal sepertinya, dan itu akan menjadi penolong baginya untuk selalu kokoh di atas ketaatan. Kemudian yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan nasihat Al-Quran, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, maka kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar, yaitu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang kenikmatan tersebut akan dirasakan oleh ruh, oleh hati dan badan mereka. Juga nikmat yang terus menerus, yaitu nikmat surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Yang keempat yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan nasihat Al-Quran, ia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah keumuman setelah kekhususan, karena mulianya petunjuk kepada jalan yang lurus, yang mana hal itu mencakup ilmu yang benar, dan mencintai ilmu tersebut, mendahulukan ilmu tersebut, juga mengamalkannya. Karena kebahagiaan sesungguhnya tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu dan amal. Maka barang siapa yang diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, sungguh dia telah diberi taufik untuk semua kebaikan dan terhalang darinya semua keburukan dan musibah. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدمه تقدما زمنيا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان: أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له، لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat Al-Qur'an, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Allah taala berfirman, "Hadza bayanul lin-nasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Ini adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah, "Laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin." Dan sungguh telah kami turunkan untuk kalian ayat-ayat yang menjelaskan dan contoh dari orang-orang sebelum kalian dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena al-muttaqin, orang-orang bertakwa, mereka lah orang-orang yang bisa benar-benar mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Al-Quran yang menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, jalan yang lurus, dan menghalangi mereka dari jalan kesesatan dan kerusakan. Adapun selain orang-orang yang bertakwa, maka Al-Quran adalah penjelasan untuk mereka. Dengan Al-Quran tegak hujjah dari Allah untuk mereka agar binasa orang-orang yang binasa di atas kejelasan, dan wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan firman Allah Azza wa Jalla, "Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bukan syarat al-muttaqi, orang yang bertakwa dan beriman, yaitu dia sudah menjadi orang bertakwa dan beriman sebelum mendengarkan Al-Quran. Karena yang pertama ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang menjadi beriman, bertakwa jika dia belum mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, syarat itu wajib untuk menyertai yang disyaratkan, dan tidak wajib mendahuluinya secara waktu. Seperti syarat menghadap kiblat ketika salat, maka ia menyertai salat. Yang ketiga adalah agar menjadi jelas dua perkara. Yang pertama yaitu mengambil manfaat, petunjuk, dan mengambil pelajaran dan rahmat dari Al-Quran, meskipun tentu bagi seorang yang melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu harus ada yang menerimanya. Karena suatu ucapan tidak akan berpengaruh jika tidak ada yang bisa menerimanya. Meskipun pada asalnya ucapan tersebut adalah ucapan yang memberi petunjuk, menasihati, memberi rahmat, dan ini adalah keadaan semua ucapan, yaitu harus ada yang menerimanya. Yang kedua, yaitu perlu dijelaskan bahwasanya al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk dengan Al-Quran ini, mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan dijadikan dalil bahwasanya orang yang tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran berarti dia tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan. فالموعظة إذن لا تنفع إلا من آمن بالله وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا وكم تحتاج قلوب العباد إلى الموعظة الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير إن رزقه الله الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت. Jika demikian, maka nasihat itu tidak akan bermanfaat. Nasihat Al-Quran tidak akan bermanfaat kecuali untuk orang yang beriman kepada Allah,
takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika laayah liman khafa adzabal akhirah." Pada demikian itu ada ayat dan tanda bagi orang yang takut terhadap azab akhirat. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Sayadzakkaru man yakhsha." Akan menjadi ingat orang yang takut. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Innama anta munziru man yakhsha." Sungguhnya engkau hanya memberi peringatan bagi orang yang takut kepadanya. Juga firman Allah, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Berilah peringatan dengan Al-Quran siapa yang takut ancaman. Dan ini menunjukkan betapa hati-hati manusia sangat butuh kepada nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang lembut yang menghidupkan dan membangkitkan semangat dalam hati, yang memperbaharui keimanan dan mengusir kelalaian dan kemaksiatan. Dan seorang yang memberi nasihat, pengaruhnya di hati-hati manusia sangat besar, manfaatnya juga sangat luas jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepadanya dan memberikan kemampuan untuk memberi nasihat yang baik, dan ia pun selalu bersegera kepada kebaikan, mengamalkan apa yang ia ajak manusia kepadanya. Adapun orang yang tidak diambil manfaat dari ilmunya, yaitu orang-orang yang tidak diterima nasihatnya oleh hati-hati manusia karena dia adalah orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innan nufusa, ya, karena jiwa-jiwa itu majbulatun ala adam lintifa' bi kalami man la ya'malu bi ilmihi. Hati-hati manusia atau jiwa-jiwa manusia difitrahkan untuk tidak mengambil manfaat ucapan orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Wa hadza bimanzilati man yasifu lahu at-tabib dawa'an limaradin bihi mithluhu. Ini seperti seorang dokter, seorang tabib yang memberi resep kepada suatu penyakit yang dia pun memiliki penyakit tersebut, dan dokter itu tidak menggunakan resep yang dia berikan. ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب، وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman, yaitu Allah jadikan pada hatinya ada wa'iz, ada pengingat yang menghalanginya dari jalan kelalaian dan jalan kesesatan. Dari sahabat Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah menjadikan permisalan jalan yang lurus, wa ala jambatis sirat suran,
Dan di dua sisi jalan lurus tersebut ada dua pagar. Fihima abwabun mufattahah. Di pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkha. Dan di pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai yang diturunkan. Wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Di pintu sirat atau jalan tersebut ada penyeru yang mengatakan, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam jalan lurus ini. Wala tata'arraju, dan jangan kalian belok kanan dan kiri. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada penyeru yang menyeru di atas jalan tersebut. Fa idza arada an yaftaha syai'an min tilkal abwab, jika seorang ingin membuka satu dari pintu-pintu tersebut yang berada di kanan dan kiri jalan yang lurus, qala wayhaka la taftahu, celaka kamu, jangan engkau buka. Fa innaka in taftahu tarijhu, jika engkau buka maka engkau akan memasukinya. Was-siratu al-islam was-surani hududullah wal abwabul mufattahatu maharimullah. Wa dzalika ad-da'i ala ra'si as-sirati kitabullah wad da'i min fawqi as-sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Jalan yang dimaksud adalah jalan Islam. Adapun dua pagar adalah batasan-batasan Allah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan penyeru yang menyeru di pintu sirat tadi adalah Al-Quran, kitabullah, dan penyeru yang menyeru di atas sirat adalah pengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di hati setiap muslim. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang siapa yang memahaminya dengan baik, maka dia akan mengambil manfaat yang sangat besar jika ia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cukup baginya dari ilmu yang banyak. Yaitu di hati setiap orang yang beriman ada pengingat. Pengingat yaitu perintah, larangan, motivasi, juga ancaman, yang mana apabila hati dipenuhi dengan ketakwaan akan jelas di hadapannya segala sesuatu. Berbeda dengan hati yang runtuh, hati yang rusak, hati yang gelap, maka dia tidak akan melihat kebenaran. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, inna fi qalbil mu'mini sirajan yazhar, sungguhnya di hati setiap orang beriman ada lampu yang terang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati-hati kita semua, memberi petunjuk kepada kita semua, dan memudahkan bagi kita semua pintu-pintu kebaikan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian